Hai semuanya, it's Keke and welcome back to my channel. Males. Aku pas mau bikin video ini pun juga ngerasain kok guys yang namanya males. Karena it's a weekend, come on deh, kerja mulu gue. Malas ini sebenarnya terjadi karena memang naluri kita sebagai manusia sejak zaman 20.000 tahun yang lalu didesain untuk membuat keputusan dengan tujuan menghindari yang namanya pain atau kayak sakit dan mencari yang namanya pleasure atau kesenangan sesaat gitu. Nah itu, desain badan kita emang seperti itu, pikiran kita emang kayak gitu. That's why kita kadang suka males-malesan gitu karena pengen ya kesenangan sesaat aja, bisa tidur, bisa scrolling dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita ngikutin terus naluri ini ya bisa gawat juga ya, skripsi bisa nggak kelar, bisnis bisa nggak jalan, kerjaan bisa nggak tuntas. Bahaya banget guys, cuman gara-gara kita nggak bisa endure short term pain dan juga terus ngejar-ngejar yang namanya short term pleasure gitu. Nah kita harus coba mempelajari ini bagaimana sih sebenarnya cara mengatasi malas. Dari pengalaman aku, secara praktikal dan juga secara mindset, apa yang aku pikirkan biar aku tetap bisa gerak, maju, produktif gitu ya. So oke. Kalau kalian tertarik seperti biasa, stay tune. Yang pertama, kalian bisa berangkat dari pertanyaan what is your true north gitu. Apa tujuan kalian? Kenapa kalian ada di dunia ini? Itu kalian coba jawab dulu. Dengan begitu kalian bisa kayak menggerakkan badan kalian jadi lebih tidak malas dan mau untuk berjuang gitu. Kalau ada kesulitan ya tetap dihadapin. Ini contohnya gimana ya? Misalnya kalau aku, walaupun aku kayak masih bokeh-bokeh dikit ya, cuman aku udah ada gambaran besar gitu loh, kayak berkarir ini kenapa dan mau menuju kemana. Contoh lainnya misalnya aku baru nonton Itaewon Class. Misalnya di Itaewon Class pemeran utamanya itu si Park Seo-yi, dia itu benar-benar tahu apa tujuan dia dan kenapa. Dia itu pengen punya bisnis kuliner yang sukses banget di Itaewon dan dengan tujuan karena dia pengen mengalahkan musuh terbesar dia, si bapak-bapak menyebalkan itu, I don't know dia namanya siapa. Nah dengan seperti itu ya kalian bisa melihat bahwa Park Seo-yi dengan apapun masalah yang ada di depannya dan siapapun pengen mencoba menjatuhkan dia tetap nggak males-malesan, dia tetap bergerak dan berjuang memperjuangkan apa yang menjadi tujuan dia. Yang kedua, rahasianya nih guys, walaupun kalian udah tahu your true north atau kalian udah paham bener tujuan kalian, pengen misalnya pengen jadi mapres, pengen lulus skripsi, pengen masuk korporasi yang gede, atau kalian pengen punya bisnis yang bagus banget, kalian udah tahu kalian mau kemana, tapi itu gak cukup guys ternyata. Jeng, oh my god, selama ini di semua video motivasi biasanya cuma ngomong, oh iya kalian harus tahu tujuan kalian bla 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 sehingga kalian mau berjuang. Ternyata itu tidak cukup guys, karena ada sesuatu yang lebih penting juga yang kita harus paham, yakni soal konsep pain and pleasure yang sempat aku singgung tadi. Aku akan coba jelasin pelan-pelan di sini ya. Jadi aku tadi sempat ngomong ya bahwa manusia itu nalurinya emang membuat keputusan berdasarkan pain and pleasure, berdasarkan rasa sakit dan juga rasa seneng. Contohnya nih, misalnya orang zaman dahulu kala dia harus benar-benar berhati-hati, emang didesain nalurinya untuk menghindari kira-kira kemungkinan untuk dia digigit binatang buas atau dia mati karena alam dan lain-lain. Jadi dia lebih berhati-hati. Atau juga kalau manusia zaman sekarang misalnya ada yang kayak harus kerja terus karena dia takut dipecat gitu, pahit-pahitnya gitu. Sekarang pertanyaannya adalah, Kak, emang hubungannya pain and pleasure tadi dengan achieving goals dan avoiding laziness apa? Nah, great question guys. Aku akan coba jawab di sini. Jadi kita ambil satu contoh, misalnya kalian pengen S2 gitu, goalsnya ya, goals utamanya. Nah, kalian sekarang yang harus kalian lakukan adalah coba list down kira-kira apa aja kemungkinan dari short term pain yang harus kalian endure, harus kalian hadapin untuk mencapai goals itu, dan kira-kira yang kedua apa kira-kira long term pleasure yang bisa kalian dapetin kalau misalnya kalian achieving goals itu. Nah gitu, misalnya aku kasih contoh ya. Oke, achieving S2, short term painnya mungkin yang harus kita hadapin, tidurnya jadi kurang, harus belajar 2-3 jam di sela-sela mengerjakan tugas dari kantor, atau juga kalian nggak bisa nongkrong sama teman, itu short term painnya. Nah tapi long term pleasure-nya apa nih? Wah, kalian bisa lolos beasiswa, kalian bisa masuk kampus yang kalian pengenin dan lain-lain, banyak ya long term pleasure-nya. Nah apakah ini cukup? Belum cukup. Kita harus tabrakin list ini dengan list kira-kira nih short term pleasure apa yang kira-kira bisa kalian dapetin ketika kalian menunda-nunda goals itu.
dan juga apa long term pain yang akan menjadi konsekuensi ketika kalian menunda-nunda itu. Nah gitu, misalnya kalau contoh yang sama ya S2, short term pleasure-nya mungkin kalian juga bisa tidur lebih cepat, bisa scrolling social media dengan lebih tenang gitu tanpa ada perasaan guilt atau gimana. Terus habis itu kalian juga bisa nongkrong sama teman-teman mungkin di weekend atau di malam hari setelah dari kantor atau dari sekolah, karena kalian nggak perlu belajar, ya udah kalian ya tinggal nongki aja gitu. Nah tapi kira-kira long term pain-nya apa nih yang kalian dapetin dari menunda-nunda? Misalnya, kalian jadi nggak dapat beasiswa, jadi harus bayar sendiri dan itu mahal banget, I know. Terus habis itu kedua, kalian jadi nggak bisa masuk ke kampus top yang kalian pengen, atau misalnya kalian parahnya ya udah kayak goalsnya nggak tercapai. Nah seperti itu guys kira-kira. Nah ini bisa diaplikasiin untuk beda-beda kasus, beda-beda goals, beda-beda time frame juga, terserah. Misalnya misalnya mau lebih pendek ya, biasanya aku kalau misalnya kerja, misalnya harus lembur nih, gimana caranya aku tetap bergerak dan tidak malas adalah kayak aku nggak apa-apa, short term pain-nya adalah aku harus kayak ngerjain sampai malam gitu, tapi long term pleasure-nya adalah aku weekend bisa bebas, bisa konten, ketemu kalian, dan tetap bisa produktif overall gitu. Nah itu sih yang aku suka dari konsep ini, adalah benar-benar aplikatif buat semua, dan ini benar-benar kayak menggerakkan gitu loh, nggak cuman kayak goals kayak jauh banget, kayaknya terlalu jauh sampai kita kayak nggak kebayang dan tetap males-malesan untuk mencapainya. Tapi dengan adanya list-list kayak gini, nggak usah di kertas sih, sebenarnya nanti di otak kalian juga lama-lama kebiasa gimana cara menggambar skemanya, itu akan membuat kalian lebih mudah bergerak. Nah setelah kalian udah memahami 4 konsep ini ya, kira-kira tadi apa aja short term pleasure, apa konsekuensinya terhadap long term pain kalian, atau misalnya kalau kalian melakukan short term pain tadi, apa kira-kira manfaatnya untuk long term goals kalian, long term pleasure kalian. Nah seperti itu, kalau misalnya kalian udah paham, insya Allah kalian jadinya lebih gak males-malesan lagi, dan kalian hopefully bisa mencapai apapun goals kalian gitu. Oke, nah itu enough dengan mindsetnya. Nah sekarang aku akan share sedikit apa aja tindakan-tindakan atau trik-trik yang aku lakuin sehari-hari biar aku gak males-malesan. Oke, yang pertama adalah aku selalu sebutin ini di beberapa video aku, di sini. Nah itu ada membuat checklist guys. Ini sangat mudah, kalian bisa pakai apps atau kalian bisa pakai tulisan tangan, terserah. Tapi goalsnya, misinya di sini adalah kita pingin tricking our brain, menipu otak kita gitu ya, biar dia mau tetap bekerja. Nah jadi cara kerja checklist ini ya guys, enaknya kalian udah bikin tuh beberapa daftar, terus ketika kalian centang tuh cetet, nah itu rasanya wah nikmat sekali guys, bisa mencentang checklist dari kerjaan-kerjaan kalian dalam seharian itu benar-benar kerasa senengnya, dan otak kita terutama itu benar-benar looking for sesuatu yang menyenangkan, ya nggak sih, yang kayak wah ada perasaan senang, merasa menang dan lain-lain. Nah itu yang kita berusaha hadirkan untuk otak kita sehingga kita ketagihan terus gitu loh untuk mengerjakan. That's why kita bikin yang namanya checklist. Yang kedua, walaupun ini sebenarnya juga cukup sulit untuk aku lakukan, adalah have a good sleep guys. Punya jam tidur yang cukup oke, yang cukup ya, sekitar 7-8 jam untuk orang dewasa. Dan ini tuh benar-benar impact terhadap kemalasan. Aku merasakan sendiri. Contohnya gini deh, misalnya kalian habis binge watching gitu ya, nonton maraton drakor sampai jam 4 subuh. Nah pasti setelah itu badan kalian merasa kayak lemes banget, otak kalian gak bisa fokus. Nah hal-hal kayak gini ini yang bikin kita jadi makin males guys. Nah makanya tidur cukup tuh jauh lebih penting daripada kita lembur sampai subuh. Itu kalau aku sih ya, nggak tahu kalau kalian bagaimana, komen di bawah. Nah, yang ketiga adalah makan makanan yang sehat gitu, enak. Nah ini apa hubungannya dengan laziness kak? Oke, nah jadi ketika kita punya energi yang cukup, nah dari makanan-makanan yang kita serap dan punya misalnya nutrisi-nutrisi yang baik sehingga membuat otak kita jadi lebih fokus, nah jadinya kita lebih nggak males guys. Aku tuh kadang minum minyak ikan juga biar otak aku tuh mikirnya enak, encer gitu. Jadi aku nggak males-malesan juga ngerjainnya karena aku tahu badan aku capable buat itu gitu. Nah yang terakhir, yang keempat, ada jangan exhaust yourself gitu. Jangan dipaksain di-push terus diri kita. Walaupun I know kalian pengen jadi generasi yang produktif, hustle dan lain-lain ya, yang aku selalu campaign juga. Tapi ketika you exhaust yourself, bukan cuma malas yang akan kalian dapatkan, tapi yang ada kalian jadi lebih demotivasi guys. Pernah nggak sih ngerasa kayak benar-benar into sebuah project gitu, ngerjain gila-gilaan sampai subuh, tapi akan ada waktu tiba-tiba kalian demot aja. Nah itu gara-gara kalian terlalu nge-push
diri kalian ke hal yang sama gitu, dan badan kalian jadinya trauma, menolak, yang ngerasa sakit-sakit seperti itu, aduh nggak mau lagi, jadi kalian demotivasi dan menghindari itu. Jangan sampai, kita pengennya kan sustainable ya guys. Jadi itu kira-kira guys ya, cukup simpel sih sebenarnya tips untuk hari ini. Semoga kalian bisa menerapkan dengan baik, yang penting dilakukan guys ya, bukan cuma ditonton ya. Oke. Nah kalau misalkan ada tips lain untuk menghindari rasa malas, kalian aja komen di bawah. Udah azan ya, waktunya break. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.